Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk menempuh jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm liridhallahi anhu. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, merendahkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena keridhaan Allah kepada penuntut ilmu tersebut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu, maka apa-apa yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan untuknya, bahkan ikan di kedalaman laut. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilm, akan tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Di sini kita lihat, ini sebuah hadis yang panjang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas hadis ini, kita baca terlebih dahulu pembahasan dari penulis terkait hadis ini. Beliau menjelaskan, wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tastaghilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a ilahu. Ketahuilah bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang para malaikat itu dan selain malaikat itu memohonkan ampunan untuk orang-orang tersebut, mendoakan untuk orang tersebut. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan orang yang sifatnya seperti ini. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana para malaikat, bagaimana seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam laut, semuanya mendoakan orang yang berilmu, semuanya mendoakan penuntut ilmu, semuanya memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu, maka tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang seperti ini sifatnya. Wa tad'u lahu ajnihataha, tidak ada tingkatan yang mana para malaikat itu meletakkan atau merendahkan sayapnya untuk orang-orang tersebut, yakni para penuntut ilmu. Wa innahu la yunafasu fi du'a'ir rajuli shalihi aw man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah. Kalau misalkan doa dari orang soleh itu sangat kita inginkan, la yunafas, yakni sangat diinginkan oleh orang-orang,
Kalau kita mendapatkan misalkan didoakan oleh seorang yang soleh, maka ya Masya Allah ini adalah sebuah kenikmatan. Maka bagaimana kalau seandainya yang mendoakan itu adalah para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis membawakan hadis ini sekali lagi ya dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan dari orang yang berilmu. Wa qad ikhtulifa fi makna wad'i ajnihatiha. Ya. Terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang makna dari apa yang dimaksud dengan wad'i ajnihatiha. Ya, ketika malaikat wada'a ajnihataha. Faqil, pendapat yang pertama maksudnya adalah at-tawadhu' lahu. Maksudnya adalah para ulama itu tawadhu' kepada orang yang berilmu. Ya, jadi ini semacam ya kiasan begitu ya, merendahkan sayap atau meletakkan sayap maksudnya adalah tawadhu'. Pendapat yang lain an-nuzulu indahu wal hudur ma'ahu. Ya, malaikat turun kepada orang yang berilmu tersebut dan ya hadir di majelis ilmu dari orang yang berilmu tersebut. Wakil, ada pendapat yang lain at-tauqiru wa ta'zimu lahu. Ya, pendapat yang lain adalah para malaikat itu memuliakan dan ya mengagungkan orang yang berilmu tersebut. Yani dengan pengagungan yang pantas untuk manusia. Yani memuliakan maksudnya ya. At-tauqiru wa ta'zimu lahu. Wakila maknahu, ada juga pendapat yang lain, tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidih. Maksudnya adalah malaikat tersebut itu menolong orang tersebut, menolong orang yang berilmu tersebut ya, memudahkan sehingga urusannya menjadi lebih mudah. Ala kulli hal di sini ya memang terdapat beberapa penjelasan para ulama terkait frase tersebut. Akan tapi kalau kita lihat seluruh pendapat itu maka semuanya itu mengerucut pada satu makna, yakni ridha para malaikat terhadap orang yang berilmu. Ya. Bagaimana para malaikat memuliakan orang yang berilmu, dan di hadis disebutkan li ridallahi anhu, karena Allah ridha kepada orang yang berilmu tersebut. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum, adapun ya ilham dari Allah kepada makhluk hidup untuk memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, faqil li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim. Ya. Maka penjelasannya adalah karena makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan, ya, tumbuhan itu diciptakan oleh Allah untuk maslahat manusia, untuk manfaat manusia. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Sedangkan ulama itu adalah orang-orang yang menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram dari hewan-hewan tersebut, dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ya, menjelaskan muamalah apa saja yang halal, muamalah apa saja yang haram. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafid darari anha, dan juga para ulama itu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup dan ya mewasiatkan untuk tidak memberikan madarat kepada makhluk hidup. Maka itulah mengapa ya kemudian seluruh apa yang ada di langit dan di bumi termasuk ikan di lautan itu memintakan ampunan kepada orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itulah yang kemudian menjelaskan ilmu, menjelaskan ya apa yang halal dan yang haram kepada manusia ya, sehingga ya makhluk hidup, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan itu semuanya ya akhirnya mendoakan orang yang berilmu supaya manusia berhenti dari melakukan perbuatan yang madarat kepada hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Baik, ini penjelasan penulis. Sekarang kita kembali lagi ke hadis tersebut dan kita perhatikan masing-masing dari kalimat pada hadis tersebut. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turikil jannah. Ya, sulika bihi tariqun min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu. Di sini yang dimaksud dengan menempuh jalan yang dimaksud bisa berupa jalan yang hakiki, yakni menempuh jalan yakni beneran berjalan,
atau menggunakan kendaraan begitu ya, menuju majelis ilmu, menuju tempat untuk belajar, menuju ke orang yang berilmu untuk belajar, atau jalan yang dimaksud adalah metode untuk menuntut ilmu. Ya, seperti misalkan ya beli kitab atau ya yakni membaca artikel ilmu syar'i dan seterusnya. Maka barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menempuh jalan menuju surga. Ini termasuk ya kaidah atau termasuk dalam keumuman kalimat al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu sejenis dengan amalannya. Tidak hanya balasan itu sesuai dengan amalannya, sesuai dengan perbuatannya, tidak hanya sesuai akan tapi sejenis. Ya. Jadi amalannya adalah menempuh jalan, maka kemudian balasannya juga adalah menempuh jalan. Amalannya adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, balasannya adalah dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan menuju surga. Kemudian kita lihat di sini, itulah mengapa ya para ulama menyebutkan kalau seandainya orang ketika di dunia itu yakni susah untuk menuntut ilmu atau susah untuk menerima kebenaran, menerima al-haq, padahal al-haq tersebut telah sampai kepadanya, ilmu telah sampai kepadanya, hujjah telah tegak kepadanya, maka nanti ya jalannya di akhirat akan dipersusah. Ya, proses-proses di akhirat, di padang mahsyar, proses hisab, proses di ya sebelumnya di telaga Nabi Muhammad SAW, kemudian proses hisab, kemudian ya di sirat itu akan dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Akan tapi ketika seseorang itu mudah untuk menerima kebenaran, maka perjalanannya nanti di akhirat juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaika latadau ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Sungguhnya malaikat itu ya meletakkan sayapnya atau merendahkan sayapnya. Tadi telah kita disebutkan oleh penulis ya, di antara maknanya adalah bisa jadi ini maksudnya adalah tawadhu, maksudnya adalah memuliakan penuntut ilmu ya. Kemudian yakni ridha kepada penuntut ilmu tersebut liridallahi anhu, karena keridhaan Allah kepada penuntut ilmu tersebut. Ya, jadi di sini kita lihat ya maka kita harus ridha kepada sesuatu yang Allah ridhai. Harus ridha kepada orang-orang yang Allah ridhai. Ya, ini diantara unsur utama dari akidah al-wala wal bara. Ya, akidah al-wala wal bara itu adalah kita mencintai apa yang Allah cintai, mencintai orang yang Allah cintai, kemudian mencintai apa yang Allah ya benci, dan mencintai orang yang Allah benci. Ini adalah akidah al-wala wal bara. Dan ini diantaranya, diantara contoh bagaimana para malaikat, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling menerapkan akidah al-wala wal bara. Allah ridha kepada penuntut ilmu, maka demikian pula para malaikat ridha kepada penuntut ilmu tersebut. Maka bayangkan kalau ada orang yang kemudian ya, ada orang yang berilmu, ada dai, ada ustadz, ada ulama, ada syekh yang mendakwahkan al-haq, kemudian sebagian orang benci kepada orang ini karena dakwahnya. Ya. Jadi benar-benar bertentangan dengan akidah al-wala wal bara, bertentangan dengan hadis ini, bertentangan dengan bagaimana para malaikat ya, bagaimana mereka mencintai orang tersebut karena Allah mencintai orang yang berilmu. Kemudian kita lihat di sini lafaz yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Nah, ini diantara indikasi bahwa dalil-dalil yang membicarakan tentang keutamaan orang yang berilmu itu terkadang maknanya adalah orang yang berilmu, yakni ulama yang memang beneran berilmu, yang memang pantas untuk disebut ulama, ahli ilmu. Tapi terkadang juga yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Ini sudah cukup untuk disebut sebagai berilmu. Ilmunya bermanfaat, yakni diamalkan, apalagi didakwahkan, lebih bermanfaat lagi.
Akan tapi dia belum pantas untuk disebut sebagai ulama, ahli ilmu gitu ya. Terkadang dalil mencakup cuma yang atas, yang memang beneran disebut sebagai ulama, tapi terkadang juga mencakup orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkannya. Apalagi hadis ini jelas-jelas disebut di lafadznya talibul ilm, penuntut ilmu. Orang yang mempelajari ilmu. Nah, ini berarti apa? Mencakup cuma yang atas atau mencakup lebih umum dari itu? Lebih umum. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Itu mencakup umum. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Ya, seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu. Kecuali orang kafir, ya. Kecuali orang kafir dan ya orang-orang yang yakni lalai dari memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu. Ini bisa diperbaiki tidak? Hah? Sambil jalan ya. Baik, maka di sini kita lihat, jadi di antara kaidah yang harus kita pahami tentang kalimat ini adalah kalau sebuah kalimat dinyatakan dalam dalil dalam bentuk khobar, kemudian khobar yakni berita, kabar gitu ya. Kemudian ada kemungkinan kabar tersebut tidak dipenuhi oleh sebagian orang. Padahal kabar tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salah atau tidak? Kabar dari Allah atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin salah atau tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau ada kemungkinan untuk diselisihi oleh sebagian orang, maka ketahuilah bahwa itu adalah khobar bimakna amr. Kabar dengan makna perintah. Bukan kabar dengan makna memberitakan. Jelas? Diulangi. Kalau ada kabar di Al-Quran ataupun As-Sunnah, ini kaidah tafsir yang sangat bermanfaat. Yang banyak sekali di Al-Quran, demikian pula di hadis. Antum harus paham ini. Pernah dengar sebelumnya kaidah ini? Yang pernah dengar sebelumnya? Siapa? Tulab Al-Muni belum pernah dengar. Antum ngantuk berarti selama ini. Antum pernah dengar? Cuma satu ya. Yang lain gimana ini? Baik. Nanti push up. Enggak ya. Baik. Kita pernah menjelaskan. Kita pernah bahas ini. Sebuah kalimat khabar
Sebuah kalimat, karena kalimat bisa berupa khobar, bisa berupa insya. Apa itu insya? Pertanyaan. Atau memang, atau perintah. Khalas, jelas-jelas perintah gitu ya. Wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat, jelas itu perintah. Jadi khobar itu adalah kalimat yang bisa kemasukan nilai benar atau salah, bisa disematkan. Oh, ini kalimat benar atau salah. Tapi kalau insya, seperti pertanyaan, seperti perintah, tidak bisa dinilai benar atau salah. Ya perintahnya bisa dinilai, ini perintah yang benar atau perintah yang salah. Tapi isi kalimatnya nggak bisa dinilai. Duduk, nah, itu perintah kan? Apakah ini adalah kalimat yang maknanya benar atau salah? Ya ini perintah, nggak bisa. Kalau fulan duduk, bisa dinyatakan. Kalau memang fulan duduk, maka benar. Kalau fulan ternyata berdiri, maka salah gitu ya. Jadi kalimat itu terdiri atas dua, khobar dan insya. Ini dibahas di ilmu balaghah. Kalau kalimat tersebut dalam bentuk khobar, maka kita lihat, kalau itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu di Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka ya, kalau misalkan ada kemungkinan itu diselisihi oleh sebagian orang, padahal firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kalau diselisihi kan berarti ada muatan dari kalimat itu yang tidak benar, begitu ya? Betul tidak? Maka kalimat tersebut bermakna perintah. Jadi kalimat ini tampaknya berbentuk khobar. Sesungguhnya orang yang berilmu, seluruh apa yang ada, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu, bahkan ikan di laut. Kalimat ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah selalu terpenuhi? Tidak, orang kafir tidak memenuhi kalimat ini. Betul tidak? Orang fasik tidak memenuhi kalimat ini. Apakah kemudian kalimat ini salah? Padahal Nabi Muhammad SAW menyebutkan man fis samawati wa man fil ard. Umum, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Umum. Apakah salah? Tidak salah. Berarti ini adalah khobar yang berbentuk perintah. Dan para ulama menyebutkan ketika perintah itu dinyatakan dalam bentuk khobar, maka itu adalah perintah yang lebih tegas daripada kalau perintah itu dinyatakan dalam memang kalimat perintah. Itu adalah perintah yang lebih tegas. Contohnya misalkan apa? Contoh yang lebih gampang dari ini adalah sebuah ayat yang kita baca tiap hari, insya Allah, di Al-Fatihah. Coba tebak yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tidak? Itu adalah kalimat khobar tapi bisa jadi diselisihi. Betul? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah. Jadi makna dari ayat itu sebenarnya adalah perintah untuk beribadah dan perintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini termasuk pembahasan yang agak dakik ya, agak terperinci, agak dalam. Nah, tapi ini penting sekali karena ini adalah termasuk kaidah tafsir yang sangat penting, yang banyak sekali furu', yang banyak sekali dalil yang bisa kita terapkan pada kaidah ini. Baik. Wa inna fatlal alimi 'alal 'abid ka fatlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Bagaimana bulan purnama dibandingkan dengan bintang? Tentunya bulan purnama jauh lebih terang. Itulah bagaimana keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ya, tapi tidak berilmu. Tapi dia memiliki ilmu yang cukup untuk supaya ibadahnya sah. Itu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Di sini para ulama menjelaskan ini ada indikasi, ada ya qarina, ada petunjuk bahwa yang namanya orang yang berilmu, ilmunya itu bukan berasal dari dia. Ilmunya itu berasal dari ulama sebelumnya, akan tapi dia sampaikan kepada orang-orang. Sebagaimana bulan, cahaya dari bulan itu bukan dari bulan itu sendiri ya, akan tapi dari pantulan dari matahari. Bulan bentuknya bulat atau datar? Matahari bulat atau datar? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, semuanya bulat. Kemudian bumi datar sendiri ya. Tahu. Ya itu intermezzo ya.
Nah, wa innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilm. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Taib. Nabi Muhammad SAW membuat analogi di sini. Menganalogikan antara ulama dengan ahli waris. Betul tidak? Menganalogikan ulama dengan ahli waris. Biasanya analogi itu dibuat supaya kita bisa menyamakan, ada aspek yang sama, betul tidak? Tapi untuk analogi ini, untuk perumpamaan ini, Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan ini untuk menjelaskan perbedaannya. Ini ajib. Perumpamaan, analogi itu biasanya dibuat dalam rangka untuk kita bisa mencari persamaan, betul tidak? Tapi di sini dalam rangka supaya kita mengetahui perbedaan. Apa perbedaan antara ulama yang mewarisi dari Nabi Muhammad SAW dengan ahli waris yang mewarisi dari keluarga yang meninggal? Apa perbedaannya? Yang pertama adalah para nabi itu mewarisi ilmu, sedangkan keluarga yang meninggal tersebut mewarisi harta. Ini perbedaan yang pertama, dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di sini, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilm. Akan tapi para nabi mewariskan ilmu. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau harta warisan itu sudah ada bagian-bagiannya dibahas di ilmu waris. Betul tidak? Sedangkan kalau ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW tidak ada hitungannya. Orang bisa mengambil sebanyak-banyaknya tanpa ada persenan, tanpa ada takaran atau hitungan. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Tidak terbatas. Bisa banyak sekali, tergantung bagaimana dia semangat untuk menuntut ilmu. Mempelajari ilmu dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan harta. Sudah ada, ini harta warisnya sekian, ini 100%, sekian persen ini untuk ini. Gitu ya. Tapi kalau ilmu dari Nabi Muhammad SAW, ilmu dari syariat ini yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada 100% itu, tidak ada. Bisa dilipat gandakan untuk orang-orang. Tidak kemudian, para sahabat sudah ngambil 70%, 30% sisanya buat generasi seterusnya. Tidak demikian. Nah, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga tidak disebutkan secara lafaz di sini, akan tetapi terkandung maknanya di dalam hadis ini. Perbedaan yang ketiga adalah kalau ahli waris itu yang bisa mewarisi adalah ahli waris yang sudah hidup, sedang ada, sudah hidup dan belum mati. Betul? Sudah hidup, masih hidup ya. Sudah hidup, masih hidup dan belum mati. Ketika ada keluarga meninggal, ini ahli waris yang bisa mewarisi orang-orang yang masih hidup, bukan sudah hidup ya. Masih hidup dan belum mati. Tidak bisa orang mengklaim, dia dengan saudara, ahli warisnya cuma 2. Tapi dia mengklaim, bagian saya harusnya lebih banyak. Kenapa? Nanti kan saya punya anak. Syekh, antum aja belum nikah sekarang. Tapi kan ini tak lagi mau nikah. Nanti insya Allah punya anak. Anak-anak itu kan juga ahli waris nantinya. Begitu ya. Tidak bisa. Yang belum hidup, makanya tadi anak kepikiran sudah hidup. Karena anak mikirin ini ya. Yang belum hidup, belum ada bahkan. Makdum, belum ada. Ya. Itu tidak bisa mendapatkan harta warisan tersebut. Atau yang sudah meninggal duluan, ya nggak bisa. Jelas? Tapi kalau
ulama yang mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan walaupun ulama tersebut hidup di abad ke-15 Hijriah, yakni abad ini, dia bisa mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tetap mendapatkan ya warisan dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Ini diantara 3 perbedaan. Ya, sebenarnya masih ada lagi, akan tapi kita cukupkan 3. Ya, antum mau nyari 10, temukan 10 perbedaan. Itu kalau gambar ya. Taib. Ini 3 perbedaan yang utama dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini dibuat dalam rangka untuk menunjukkan bedanya. Ajib, ya. Biasanya perumpamaan dibuat dalam rangka untuk menyamakan sesuatu. Betul tidak? Akan tapi ini perumpamaan ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka supaya kita sadar terhadap perbedaan tersebut dan mengetahui bagaimana kemuliaan orang yang berilmu. Berbeda dengan ahli waris yang mewarisi harta, yang mendapatkan warisan berupa harta. Taib. Itu terkait hadis ini. Kita lanjut. Hadis Nabi Muhammad SAW berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damus syuhada." Akan ditimbang pada hari kiamat tintanya para ulama dan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis ini ya palsu. Hadis ini hadis palsu. Akan tapi maknanya benar. Maksudnya bukan maknanya benar, yakni kandungan dari perkataan ini benar. Yakni apa? Ada keutamaan pada tinta ulama dan darahnya orang yang mati syahid. Itu maksudnya ya. Jadi penulis hendak mengindikasikan keutamaan tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Mana yang lebih utama? Ulama atau syuhada? Kalau kita bayangkan, semuanya sama-sama memiliki keutamaan, betul tidak? Ulama mengerahkan tenaganya untuk mempelajari ilmu, kemudian menjelaskan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang-orang, sehingga orang-orang bisa mengetahui syariat Allah yang hak, syariat Allah yang benar. Adapun para syuhada, mereka berjuang keras, mengerahkan tenaga mereka untuk berjihad di jalan Allah. Tapi ini maksudnya jihad syar'i ya, bukan jihad abal-abal, bukan jihadnya para teroris ya, jelas? Mereka berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama memiliki keutamaan. Bahkan para syuhada yakni sampai mati syahid, sampai terbunuh gitu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai gugur di medan peperangan. Keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Akan tapi kalau dibandingkan, maka ulama lebih utama. Mengapa demikian? Karena tujuan dari jihad syar'i itu adalah untuk dakwah. Ini poin utama, poin penting. Tujuan jihad syar'i itu adalah untuk dakwah. Ya, untuk dakwah. Untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengeksploitasi harta dan kekayaan alam dan merampok dan membunuh-bunuhi orang yang ada di situ, ya, merampas harta mereka, menindas harta mereka, menzalimi harta mereka, itu penjajahan itu namanya. Ya, tapi tujuan jihad syar'i itu adalah untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia. Nah, misalkan syuhada, yakni orang-orang yang berjihad syar'i, tentunya bersama ulil amri, ya, nggak boleh jihad syar'i ide sendiri gitu ya. Kita rapat kemudian kita harus jihad nih kayaknya nih. Berangkat ke sana ke suatu tempat, kita jihad. Tidak boleh, harus ada ya instruksi dari ulil amri. Di antara syaratnya. Itu dibahas di kitab fikih ya, tentang kitabul jihad. Ketika orang-orang yang berperang, kemudian setelah selesai berperang, kemudian misalkan diberikan kemenangan. Apakah selesai di situ? Tidak selesai. Harus apa? Harus memastikan ya orang-orang yang berilmu dibebaskan oleh orang-orang yang telah ditundukkan tadi untuk menyebarkan ilmu di daerah yang ditundukkan tersebut, yang ya dibebaskan tersebut, futuhat. Jadi
Tujuan dari jihad syar'i itu adalah untuk mendakwahkan ilmu, ya. Sehingga apa? Sehingga jelaslah, ya, dakwah butuh orang yang berilmu. Maka jelaslah mana yang lebih krusial gitu ya. Ya, ini yang lebih krusial, inti utamanya adalah ilmu. Orang yang berilmu itu intinya. Kalau misalkan, ya, di zaman ini misalkan ada perjanjian perdamaian antara negeri muslim dengan negeri kafir, ya, itu tidak boleh dilanggar. Harus dijaga perjanjian perdamaian tersebut. Tapi dakwah tidak boleh berhenti. Ya, dakwah tidak boleh berhenti. Ya, ini tetap dakwah. Alhamdulillah di zaman ini dakwah bisa berjalan, betul tidak? Apalagi ada internet, media sosial dan seterusnya. Dakwah kita bisa sampai kepada orang di tempat yang jauh sekali, padahal kita di sini, begitu ya. Ini diantara, ya, keutamaan di zaman ini yang tidak ada di zaman sebelumnya. Harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Taib. Qala ba'duhum hadza ala anna a'la mali syahidi damuhu wa adna malil alimi midaduhu. Sebagian ulama berkata, masih dalam konteks membandingkan antara ulama dengan syuhada, di hadis ini, tapi ini hadis maudhu', ya, disebutkan tinta ulama dan disebutkan darah syuhada. Tintanya ulama itu kira-kira hartanya yang paling berharga atau tidak kira-kira? Tintanya ulama itu merupakan harta beliau yang paling berharga atau tidak? Insya Allah tidak, ya. Masih banyak harta yang lain yang lebih berharga daripada tintanya. Adapun darahnya syuhada itu kira-kira benda yang paling berharga bagi dia atau tidak? Yang paling berharga, ya. Karena darah yang tertumpah, ya, ini maksudnya gugur, meninggal dunia, ya, ini mati syahid. Di sini disebutkan, jadi di perkataan ini dibandingkan, atau tidak hanya di perkataan ini, akan tapi pembahasan para ulama sering dibandingkan antara tintanya ulama dengan darahnya syuhada. Jadi dibandingkan antara harta yang bukan merupakan harta yang paling berharga dari ulama dibandingkan dengan sesuatu yang merupakan paling berharga dari syuhada. Ini indikasi bahwa ulama lebih utama daripada syuhada. Nah, ini sudah waktu Isya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya, ya, kelanjutan dari kitab ini insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fid din, afdala min fikhin fid din, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada fikih dalam agama, yakni ilmu agama. Dan sesungguhnya satu orang faqih, satu orang alim, karena faqih itu dalam istilah di kalangan terdahulu, kalangan generasi terdahulu, makna faqih itu adalah alim, orang yang berilmu. Tidak hanya orang yang berilmu fikih, tidak hanya orang yang bidangnya fikih, ya, yakni ahlinya di fikih saja. Seperti di zaman ini faqih itu istilah untuk yang menekuni fikih. Sehingga ada istilah mufassir, tafsir, muhaddits, hadis, faqih, fikih. Ya. Adapun istilah faqih di zaman dahulu maksudnya adalah ulama yang ahli di berbagai bidang, tidak hanya fikih saja. Sama seperti qari, ya. Qari kalau di zaman dahulu ulama, tapi qari di zaman ini cuma membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan baik gitu ya. Nah, pergeseran istilah. Taib. Dan sesungguhnya satu orang faqih, satu orang alim itu lebih berat terhadap syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini disebutkan oleh penulis merupakan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yang lebih tepat ini adalah perkataan Az-Zuhri, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perkataan Az-Zuhri. Dan ini ya menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu dibandingkan ibadah yang sunnah maksudnya. Ya, para ulama membahas bahwa ilmu itu lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Bukan berarti kita mengentengkan ibadah-ibadah tersebut, bukan ya. Ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain, bukan berarti yang kita nilai mafdul, kurang utama, itu tidak utama. Jelas? Bukan berarti yang kita sebutkan kurang utama itu tidak utama. Ya, dia memiliki keutamaan, akan tapi kalau konteksnya adalah kita sedang membandingkan, maka ya kita katakan itu kurang utama. Maka ini perkataan Az-Zuhri di antara contoh perkataan ulama yang membandingkan antara ilmu dengan ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib tentunya ya tidak perlu kita bahas, itu wajib. Jelas, itu merupakan ya komponen utama dari syariat ini. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat, kemudian haji jika mampu, dan akidah terutama, ya, akidah itu wajib. Maka di sini kita lihat, sungguhnya satu orang faqih lebih berat terhadap syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Mengapa? Karena satu orang yang berilmu itu bisa menjelaskan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada masyarakat ilmu yang sahih. Lebih berat terhadap syaitan, ya, karena menjelaskan bisa mengurai syubhat dan membantahnya dan menjelaskan yang hak. Adapun ahli ibadah yang tidak berilmu, ya, minimal ilmunya cuma untuk supaya ibadahnya sahih, ya, gitu ya. Maka dia tidak bisa mengurai syubhat dan membantahnya dan menjelaskan al-haq, tidak bisa. Sehingga yang lebih berat terhadap syaitan adalah ahli ilmu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khulafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Yang membawa ilmu ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang membawa ilmu ini di setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya pada kalangan generasi tersebut.
al-udul, orang-orang yang terpercaya. Mereka itu menafikan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil, dan takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ya, dari hadis ini, ini hadis Nabi Muhammad SAW, minimal statusnya adalah hasan, ya, minimal derajatnya adalah hasan. Pada saking banyaknya ya turuk, ya, jalur-jalur periwayatan yang ada pada hadis ini, ya. Faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai hanya orang-orang yang terpercaya saja di setiap generasinya yang bisa memahami dan mengemban dan mendakwahkan ilmu ini. Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang bisa membawa dan mengemban ilmu ini untuk diajarkan dan didakwahkan kepada manusia di setiap generasinya itu hanya orang-orang yang terpercaya pada generasi tersebut. Sehingga wajib bagi kita penuntut ilmu, kita semua, untuk senantiasa mengikhlaskan niat, untuk senantiasa memurnikan niat kita ketika kita mempelajari ilmu agama ini. Jangan sampai dikotori dengan riya, dikotori dengan perasaan ingin lebih pintar daripada yang lain, perasaan ingin ya mengungguli yang lain, tapi perasaan ingin mengungguli yang buruk. Bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, itu berbeda babnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu berbeda. Berlomba-lomba dalam ilmu itu berbeda dengan ingin lebih pintar daripada yang lain, begitu ya. Itu berbeda. Tidak suka kalau orang lain lebih pintar. Harusnya suka kalau ada orang lain lebih pintar. Kenapa? Kita bisa belajar. Betul tidak? Itu diantara indikasi. Apakah kita suka atau tidak? Apakah kita sudah memiliki niatan yang, memiliki hati yang lurus, yang bersih atau tidak? Kalau ada orang ahli dalam masalah ilmu tersebut, kita suka, kita doakan, dan kita belajar. Ya, ini adalah perjuangan dari setiap penuntut ilmu. Karena banyak sekali, ya, pengalaman menunjukkan ada penuntut ilmu yang ketika dikotori dengan hati yang, yakni ketika hatinya dikotori dengan kotoran-kotoran, ketidakikhlasan, maka Allah tidak berkahi ilmunya. Sehingga ya tidak berdakwah. Walaupun kalau dites misalkan dia 100, akan tetapi dakwahnya kurang berkah. Atau bahkan tidak berdakwah sama sekali. Bisa jadi penyebabnya adalah karena dia kurang memperhatikan ketulusan niatnya, kurang memperhatikan kebersihan hatinya. Maka ini faedah yang pertama, yang bisa mengemban ilmu ini adalah hanya orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, orang-orang yang ketika menuntut ilmu tersebut memang menginginkan ridha Allah, memang menginginkan kebaikan agar kebaikan itu tersebar di masyarakat, bukan ingin petantang-petenteng. Ya. Bukan ingin menunjukkan bahwa Anda sudah paham ilmu itu, Anda sudah bisa, dan seterusnya. Tidak usah menampakkan bahwa kita paham di hadapan guru kita, di hadapan teman kita. Yang penting sebarkan ilmu tersebut. Khalas, itu yang bermanfaat. Adapun mendapat pengakuan dari guru bahwa antum ilmunya lebih daripada yang lain, mendapat pengakuan dari teman-teman sejawat, ya, seangkatan atau seleting bahwa Analah yang lebih berilmu dalam masalah ini, itu justru adalah di antara contoh kotornya hati, di antara tanda kotornya hati kita. Ya. Jadi fokus kita adalah jangan, para ulama menyebutkan, fokus kita itu adalah bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat kepada masyarakat. Tanpa melihat dari siapakah ilmu tersebut berasal. Jadi jangan melihat dari siapa, dari mana. Karena kalau orang yang hatinya kotor itu selalu berpikir sumbernya dari anak atau bukan dari anak. Kalau bukan dari anak tidak suka. Kalau dari anak suka, gitu. Ajib. Tapi kalau tujuannya adalah, ya, kalau yang dipikirkan adalah tujuan, kalau yang dituju adalah tujuan, bagaimana ilmu ini bermanfaat ke masyarakat.
Khalas, maka dia akan senang. Dari siapapun ilmu itu disebarkan, dia akan, Masya Allah, jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, kita senang. Kita semua senang antum ada dan menyampaikan ilmu. Masya Allah, lihat masyarakat senang sekali. Begitu ya. Jadi tujuannya adalah fokusnya adalah lihat tujuan, bukan lihat sumber. Baik, karena toh kita yang membuat kita memahami ilmu tersebut bukan diri kita, akan tapi itu karena dibukakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mengotorinya dengan hati yang buruk, maka Allah akan tutup pemahaman tersebut. Itulah mengapa banyak contoh perkataan para ulama yang menyebutkan ketika mereka bermaksiat atau ketika mereka melakukan sesuatu yang yakni hatinya kotor, kemudian membiarkannya selalu kotor begitu ya, tidak berusaha untuk melawannya, maka ditutup pintu pemahaman. Di antaranya akan kita baca di kitab ini ya, sebagiannya. Di antara contoh perkataan tersebut. Wa fi haditsin yashfa'u yaumal qiyamati thalathah al-anbiya tsumma al-ulama tsumma syuhada. Ya, hadis ini hadis palsu ya. Yashfa'u yaumal qiyamah thalathah. Ada tiga orang yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu para nabi, kemudian para ulama dan kemudian para syuhada. Hadisnya palsu sebagai hadis. Akan tapi sebagai perkataan, apakah maknanya benar? Bisa jadi benar, ya, karena di akhirat nanti, ya, para nabi akan, yakni diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Minimalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Itu sudah jelas dalilnya. Adapun nabi-nabi yang lain, maka ya tunggu dalil, kita melihat pada dalil. Yang jelas kita meyakini bahwa akan ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Wa ruwiya al-ulama yaumil qiyamah ala manabir min nur. Diriwayatkan bahwa ulama pada hari kiamat itu di atas mimbar dari cahaya. Ini juga hadis palsu. Ya, ini juga hadis palsu, dan karena ini termasuk sesuatu yang berbicara tentang hal gaib, ya, dan tidak ada dalil yang mirip begitu ya, maka kita langsung loncati saja ya, tidak perlu dibahas. Wa naqala al-qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Diriwayatkan Al-Qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah menukil di awal ta'liqah beliau bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan ditulis baginya kesalahannya selama dia hidup. Hadis palsu. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama aliman fa ka'annama akrama 70 nabiyyan wa man akrama muta'alliman fa ka'annama akrama 70 syahidan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, maka dia seperti memuliakan 70 nabi. Dan barang siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu, maka dia seperti memuliakan 70 orang yang mati syahid. Hadis palsu. Wa qala man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Barang siapa yang salat di belakang seorang yang berilmu, maka dia seperti salat di belakang seorang nabi. Dan barang siapa yang salat di belakang seorang nabi, maka dia diampuni. La aslalahu, tidak ada sanadnya. Wa qala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabih Nazmid Durar, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala. Wa man tahawana bil alimi fa inna ma dzalika istighfafun billah ta'ala wa bi rasulih. Ya, Asy-Syarmasahi Al-Maliki beliau menulis dalam muqaddimah kitab beliau Nazmid Durar, atau awal-awal kitab beliau Nazmid Durar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, maka dia telah memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meremehkan
Orang yang berilmu maka itu pada hakikatnya adalah bentuk meremehkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga tidak ditemukan. Ya, riwayat ini. Jadi kita lanjut saja ya. Tapi sebelum kita lanjut, setelah ini akan menyebutkan perkataan bukan lagi hadis akan tapi perkataan sahabat dan tabi'in dan selainnya. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khulafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kita kembali kepada hadis tersebut. Yang membawa ilmu ini di setiap generasinya adalah orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang terpercaya. Adil di situ, adil ini adalah sebuah istilah yang kemudian digunakan di ilmu hadis. Maksudnya adalah orang yang terpercaya secara agamanya, ketakwaannya, ya. Karena bisa jadi orang yang berilmu itu bisa jadi fasik. Lawan dari adil itu adalah fasik. Dan para ulama di kitab-kitab usul fikih telah membahas apa hukumnya mujtahid yang fasik. Secara keilmuan dia sudah mencapai tingkat mujtahid, tapi fasik. Bagaimana dengan fatwanya, diterima atau tidak? Itu dibahas oleh para ulama. Pendapat yang lebih cenderung tidak diterima karena fasik. Di antara dalilnya ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khulafin uduluh. Yang mengemban ilmu ini di setiap generasinya adalah orang yang terpercaya. Orang yang telah mencapai derajat ijtihad tapi fasik tadi, maka ya ilmunya tidak berkah karena kefasikannya. Ya, akan ditutup seandainya misalkan dia tidak fasik, bisa jadi ilmunya lebih tinggi daripada yang dia miliki saat itu. Dan itu kefasikannya akan membuat ijtihadnya itu ya akan seringkali tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para ulama sering menyebutkan ya, nah ini fatwa ulama ini adalah di antara fatwa yang kita thiqah kepada fatwanya. Ulama ini adalah orang yang kita percaya dengan fatwanya, thiqah dengan fatwanya dan seterusnya. Seperti misalkan kalau contoh kontemporer, misalkan Syekh Utsaimin merasa thiqah dengan fatwa-fatwa Syekh Fauzan misalkan. Begitu ya. Itu di antara buah dari tentunya kita hanya bisa menilai zahirnya. Betul? Kita hanya bisa menilai zahirnya. Tapi keberkahan ilmu secara umum kita tidak bahas ya seorang ulama tertentu. Tapi secara umum keberkahan ilmu akan dirasakan ketika orang tersebut berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang telah kita sebutkan tadi, betul tidak? Baru satu faedah yang kita sebutkan tadi atau ada beberapa faedah tentang hadis ini? Baru satu ya? Baru satu ya, Anda lupa langsung lanjut ya, tadi. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan tugasnya ahli ilmu. Apa itu? Yanfuna
ya, mengubah maknanya dalil tersebut dari yang seharusnya makna yang benar, kemudian dia ubah menuju makna lain. Ini namanya takwil. Dan itu disebabkan oleh orang yang jahil. Itulah mengapa disebut ini takwil al-jahilin. Nah, mengingkari ini semua, menjelaskan ini semua, itu adalah tugasnya ahli ilmu. Jadi memang ahli ilmu memang bertugas untuk menjelaskan mana perkataan-perkataan yang batil dan menjelaskan bagaimana yang benar. Itu tugasnya. Jadi ketika ahli ilmu memang sudah melakukan tugas itu, memang sedang melakukan tugas itu, jangan kemudian dikatakan memecah belah umat, ya, memecah belah umat, merasa benar sendiri, tukang kapling surga. Kalau tukang kapling surga, maka ilmu itu akan kita simpan, ya, nggak perlu disebar. Kenapa? Biar kaplingnya kita lebih luas. Betul tidak? Justru kita mengajarkan al-haq supaya sama-sama masuk surga. Dan surga Allah luas, ya, surga Allah luas. Jadi ini faidah yang kedua. Hadis ini memuat tugasnya ahli ilmu. Sehingga tidak boleh ahli ilmu itu, tidak boleh ulama cenderung pada dua kubu. Berpaling dari al-haq, dan biasanya ahli ilmu di bahasanya para ulama, berpalingnya ulama dari al-haq itu karena mendekat pada salah satu kubu. Kepada ulil amri yang ingin memesan fatwa, orderan fatwa, Syekh, tolong fatwakan begini, ya, ini di belakang, di bawah meja, ya. Ini mukafaahnya. Ulil amri yang su. Ini dibahas oleh para ulama. Ya. Seperti misalkan di kitab ya, yakni Madhib Banjai'an misalkan, dan banyak kitab-kitab ulama yang membahas khusus terkait ulama su, ulama yang salah satunya, ya, salah satu kategorinya mendekat pada ulil amri yang su, memesan fatwa atau, ya, ingin mengotak-atik syariat dengan cara mengorder fatwa tersebut. Ini terjadi, ya. Nah, atau kemudian yang kedua, mendekat pada siapa? Kalau tidak kepada ulil amri yang su, mendekat kepada orang-orang yang su, kepada rakyat yang su. Cari mukanya kepada orang-orang yang su, kepada masyarakat yang su. Biasanya apa? Biasanya ngadu. Biasanya ngadu kepada orang-orang. Oh, ulil amrinya begini. Mari kita revolusi dan lain-lain. Gitu, ya. Macam-macam. Maka ini adalah penyebab seorang ulama itu berpaling dari al-haq, berpaling dari menjelaskan al-haq. Yaitu apa? Ketika mendekat pada salah satu dari kubu tersebut. Oleh karena itu para ulama berwasiat, para ulama menasihati, jangan sampai kita menjadi, ya, yakni orang-orang yang berpaling dari al-haq karena adanya kepentingan-kepentingan. Antara cari muka kepada ulil amri atau cari muka kepada, ya, orang-orang kebanyakan. Harus selalu berada di atas al-haq walaupun itu pahit. Ya. Harus mendakwahkan bahwa ahlu sunnah harus taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, karena memang itu bagian dari syariat, perintah di Al-Quran dan di hadis. Kita sampaikan itu walaupun sebagian masyarakat mengatakan, oh, cari muka ya depan ulil amri, gitu, ya. Corongnya pemerintah, gitu, ya. Betul tidak? Sebagian orang berkata demikian. Jadi tidak boleh bagi seorang ulama untuk kemudian berpaling dari al-haq. Ini tugasnya ulama disebutkan di hadis ini. Dan ini menunjukkan bahwa, ya, kebenaran itu tidak bisa jelas. Ini faedah yang ketiga. Kebenaran tidak bisa jelas kecuali ketika pendapat-pendapat yang batil itu dijelaskan, dikuliti, dijelaskan, dibantah, dikritisi secara ilmiah, bukan secara sembarangan, bukan secara otot, kekerasan maksudnya. Tidak, secara ilmiah.
Ya, sehingga tidak benarlah syubhat sebagian orang yang mengatakan bahwa kita nggak boleh saling berbantah-bantahan. Yani persatuan kaum muslimin, kalau antum nanti bantah ini bantah, nggak akan ada selesainya. Ini kaum muslimin sekarang ya, yang lain sudah ke Mars, kita masih di jalan jurang. Ya, ya benar kan, kita di jalan jurang, betul tidak? Ya, di sebelahnya jalan jurang. Bukan di jalan jurang beneran ya. Kita nggak kajian di tengah jalan kan, enggak ya. Nah, jadi kebenaran itu tidak akan ya dijelaskan, tidak akan muncul dengan jelas di hadapan orang-orang kecuali kalau pendapat-pendapat yang batil itu dijelaskan, dibantah, dijelaskan secara ilmiah, dibantah secara ilmiah, dikritisi secara ilmiah. Dan telah Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya, ini termasuk bab nasihat. Anda tekankan sekali lagi, itu dibahas oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Itu telah kita bahas di kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Ya, santri-santri, antum ingat nggak pembahasan itu? Kalau nggak ingat push up. Ya. Hitung-hitung biar kuat ya. Nah, jadi saling mengkritisi pendapat orang lain secara ilmiah dalam masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah, itu merupakan ya bab nasihat. Dalam perkara yang itu, yang dikritisi adalah penyimpangan atau yang dikritisi adalah masalah khilafiyah. Tidak masalah mengkritisi secara ilmiah. Masalah khilafiyah dikritisi secara ilmiah tidak masalah. Bukan merupakan ya tanda-tanda perpecahan. Yang merupakan tanda perpecahan adalah ketika antum ikut-ikutan di kolom komentar. Ustaz, sudah ada update bantahan baru dari mereka, gitu ya. Gimana bantahannya? Ayo, ngadu ya. Itu ngadu. Betul? Nah, saling mengkritisi pendapat dalam masalah khilafiyah itu termasuk bab nasihat. Dijelaskan oleh banyak para ulama, ini termasuk bab nasihat. Sehingga ini Anda ulangi sekali lagi. Ini pernah dibahas sebelumnya ya. Sehingga sebagian ustadz atau ulama yang mengajarkan fikih mazhab kemudian alergi kalau misalkan pendapat mazhabnya dikritisi oleh orang lain, ya, ini Anda sedang mengajar mazhab Syafi'i. Kemudian Anda tidak suka kalau ada orang yang ini pendapat di mazhab Syafi'i ini lemah karena dalilnya begini-begini. Tidak suka. Ini adalah sikap yang salah. Kenapa? Karena dia telah menolak nasihat. Kalau antum tidak setuju, maka ya udah, ya sudah. Yani sampaikan ketidaksetujuan antum juga secara ilmiah. Afwan, Anda tidak setuju. Anda tetap merasa ini yang lebih kuat karena ini. Justru kalau ada bantahan dari orang dalam masalah khilafiyah, apalagi dalam masalah yang penyimpangan, kita ada penyimpangan, dibantah oleh orang, justru kita harus jazakallah khairan, Syekh, jazakallah khairan, antum menyelamatkan Anda berarti. Lihat contohnya Syekh Utsaimin, beliau sempat ada kesalahan dalam masalah ketika membahas sifat ma'iyah, sifat ma'iyatullah. Ya, beliau sempat salah, kemudian dibantah. Ada seorang yang menuliskan kitab membantah Syekh Utsaimin dalam kitab tersebut. Kemudian oleh Syekh Utsaimin, kitab tersebut dilarang untuk disebarkan kecuali setelah Syekh Utsaimin menuliskan muqaddimah, kitab ini bagus sekali, ya, antum ambil faedah dari kitab ini, ya, ana rujuk dari pendapat ana, silahkan antum ambil kitab ini, ambil ilmunya di situ. Itu Syekh Utsaimin. Kalau kita ada penyimpangan kemudian dibantah oleh orang, kita harus senang. Itu kalau masalah penyimpangan, ya. Kalau dalam masalah khilafiyah yang berbeda pendapat itu bukan menyimpang. Ketika ada orang membantah kita juga harus senang. Kalau kita nggak setuju, ya kita bantah balik, tapi secara ilmiah. Dan sebaiknya tidak di sosmed. Kenapa? Banyak itu ya. Orang-orang yang iseng. Kalau mau saling membantah atau berdiskusi secara ilmiah, maka tuliskan risalah, tuliskan kitab, tuliskan karya. Itu yang lebih adem, ya.
Itu yang lebih adem. Jangan kemudian ya nulisnya di sosmed. Baik. Jadi di sini kita lihat, ini sudah jam 8 ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya faedahnya. Jadi insyaallah kita akan bahas lanjutannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, jadi kita simpulkan bahwa agama ini itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya tintanya para ulama. Allah memberikan taufik kepada ulama, itulah justru tugasnya ulama, yaitu apa? Menjelaskan kebatilan bahwa itu batil dan menjelaskan al-haq bahwa itu adalah al-haq. Agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tintanya para ulama. Demikian yang bisa Anda sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? belum cukup waktunya. Silakan, ada pertanyaan? Nah, Syekh Rusda. Ulama tersebut menentang, tapi tetap berfatwa. Apakah kemudian itu termasuk menghalalkan yang haram dan atau mengharamkan yang halal? Ya. Secara zahir perbuatannya na'am itu termasuk. Ya, berbahaya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Makanya sebagian ulama di negeri ini memilih mundur dari kursi mufti. Ketika diinginkan untuk berfatwa tertentu oleh sebagian ulil amri. Gak harus di negeri ini, di negeri-negeri yang lain ya. Nah. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun dia menentang dalam hatinya, tapi hasil akhirnya mau dia menentang, mau dia setuju, hasil akhirnya sama. Apa? Orang-orang menjadi terperdaya dengan fatwanya. Betul tidak? Ini secara zahirnya merupakan bentuk sama, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Akan tapi wallahu alam karena dia mengingkari, ini tidak termasuk kekufuran. Akan tetapi ya ini termasuk dosa besar. Nah, karena tujuannya dia melakukannya itu motivasinya apa? Karena ya entah cari muka atau takut disiksa atau macam-macam begitu ya. Nah, jadi secara perbuatannya ini perbuatan yang besar sekali, berbahaya. Akan tapi apakah kufur, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu kufur atau tidak? Kufur. Tapi kalau secara kufur atau tidaknya, semoga tidak kufur karena dia sebenarnya menentang. Taib. Tapi secara hasil akhirnya sama saja, mau dia menentang, mau dia setuju, sama saja. Fatwanya tersebar, membuat masyarakat menjadi terpedaya. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Nah, silakan. Saya Felis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana dengan pengikutnya? Itu kita lihat, apakah ada orang lain yang telah menjelaskan hal tersebut selain orang yang berfatwa tadi? Kalau ada yang telah menjelaskan, ilmu sebenarnya bisa mereka ketahui, akan tapi mereka memilih untuk tidak mempelajarinya, maka berdosa pengikut. Tapi kalau tidak ada, mereka tinggal di desa. Orang yang mereka tokohkan berfatwa demikian. Mereka nggak punya akses lagi ke orang lain atau ke sumber lain. Semoga mereka mendapatkan uzur karena kejahilan mereka. Tapi kalau ada internet apalagi, atau di kota yang sama ada yakni orang yang berilmu yang lain yang menjelaskan al-haq, maka tidak ada uzur bagi mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Nah, Syekh Marshal. Nah, pertama kita harus yakni meniatkan, yaitu niat kita adalah supaya ya orang tersebut dan kita tentunya terutama yang lebih utama agar selalu berada di atas al-haq, agar rujuk kepada al-haq. Itu niatnya. Bukan untuk menang-menangan. Baik, bukan untuk biasanya orang kalau debat
apalagi debatnya lewat sosmed atau WA gitu ya. Biasanya tidak mau kalau orang atau lawan debatnya itu memiliki kalimat yang lebih terakhir. Betul? Betul tidak? Gak pernah selesai itu. Dia menyiapkan argumen. Kalau Anda nggak jawab, Anda merasa kalah. Betul tidak? Nah, ini tidak boleh. Kita memiliki perasaan tersebut, ya. Kenapa antum ketawa? Ya, relevan ya, relevan. Ya, relevan. Tidak mau kalau orang lain itu memiliki perkataan terakhir, apalagi panjang. Tidak mau sekali. Pasti pengen kita ya tetap komentari terus. Betul tidak? Kalau sudah ke pojok, nge-WA Ustadz. Ustadz, ini gimana jawabannya? Antum kasih PR ya. Yang debat antum, yang bikin gara-gara antum, kita yang pusing ya. Ya, baik. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah disesuaikan dengan ilmu kita. Kalau memang kita tahu bagaimana penjelasannya, kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu atau masih setengah-setengah tahunya, maka lebih baik diam, kita lebih baik langsung carikan referensi. Entah itu kajiannya ulama, kajiannya ustadz, artikel dan seterusnya. Itu lebih baik daripada kita yakni menimpali, begitu ya. Dan kalau misalkan itu adalah keluarga kita sendiri, memang lebih susah untuk menerima ilmu dari kita. Apalagi itu misalkan orang tua atau apa. Kenapa? Kita di mata orang tua kita itu selalu masih seperti anak kecil. Dulu antum anak gendong-gendong gitu ya. Anda suapin sekarang antum yang pengen ngajarin anak masalah agama gitu ya. Memang natural untuk seperti itu ya. Memang tabiat seperti itu memang ya, memang wajar. Maka ya arahkan atau sampaikan ilmu tersebut melalui lisan orang lain. Nah, sampaikan kajiannya ustadz atau artikel begitu ya. Nah, bukan dari kita sendiri yang mengucapkan ayat atau hadis tersebut, bukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus semangat untuk menaiki tangga ilmu. Ketika kita lebih berilmu, sehingga ya kita penguasaan ilmu kita lebih banyak, dakwah kita insya Allah lebih mudah daripada kalau penguasaan ilmu kita masih sedikit. Bayangkan, misalkan antum debat sama teman antum, tapi antum dinilai oleh teman antum, ini orang ya fikih belum tamat, akidah juga kitab tauhid belum tamat. Kemudian mau debat masalah seperti ini, begitu ya, pasti akan dilawan terus sama teman. Akan tapi kalau yang menyampaikan kebenaran itu adalah yakni fikihnya sudah mungkin, akidahnya ya, mungkin juga dan seterusnya, maka orang akan lebih mudah untuk menerima. Jadi ketika kita ingin dimudahkan dalam dakwah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekeras mungkin untuk mempersiapkan diri kita, yaitu mempersiapkan ilmu kita, gitu ya. Tentunya tidak akan kita mendapatkan ilmu kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudahan dalam berdakwah itu sangat berbanding lurus ya dengan ilmu ya. Karena dakwah itu dengan ilmu, dan ilmu itu hanya bisa didapat setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.